Kembali bersama dengan saya Pendeta Jolina Kutubulu. Saudara, saya akan membahas mengenai persepuluhan. Ada hal yang menarik di sini, apakah persepuluhan itu wajib atau tidak bagi gereja-gereja sekarang. Oleh karena itu, saya sarankan bagi semua yang menyaksikan video saya hari ini, mohon supaya menonton video saya sampai akhir, karena supaya saudara tidak salah menafsirkan apa yang saya sampaikan, tidak salah menangkap apa yang saya sampaikan, karena kesimpulan inti daripada yang saya sampaikan ada di akhir daripada video saya. Karena itu saya berharap tonton video ini dari awal sampai selesai supaya saudara dapat dengan utuh menerima apa yang saya sampaikan. Namun sebelumnya, tekan like dan subscribe bentuk dukungan saudara atas pelayanan saya melalui channel YouTube saya hari ini. Mari kita saksikan video saya yang berikut ini. Kali ini saya akan membahas kembali kepada mengenai persepuluhan, di mana saya sudah mengupload 3 video. Yang pertama menanggapi daripada video daripada Sang Debaters yang berjudul Perpuluhan Runtuh oleh 2 ayat. Kemudian Sang Debaters menanggapi, lalu saya tanggapi kembali. Kemudian video yang ketiga saya memberikan judul Sang Debaters Mari Belajar Melihat Konteks Ibrani pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-4 dan yang ke-6. Nah, pada video itu ada banyak sekali komentar-komentar dari sang pecinta daripada Debaters, fans Debaters, orang-orang yang mensupport luar biasa Sang Debaters. Saya akan menanggapi daripada komentar-komentar daripada fans Sang Debaters. Bagaimana sebenarnya pandangan saya pribadi mengenai persepuluhan itu sendiri, Nah, namun sebelumnya saya akan bahas dulu secara kilas balik nanti apa sebenarnya yang saya sampaikan dalam Ibrani pasal yang ke-7 itu. Saya sungguh sangat sayangkan maknanya tidak dapat ditangkap, substansinya tidak dapat ditangkap oleh fan daripada Sang Debaters, Nah, saya pada saat membahas Ibrani pasal yang ke-7 sebenarnya tidak ada sama sekali di situ konteksnya saya menentang atau saya adalah orang yang membolehkan persepuluhan itu diberlakukan di dalam gereja. Itu bukan itu konteks saya membahas Ibrani pasal yang ke-7. Itu satu hal yang kalian harus tahu terlebih dahulu, Nah, bahwa saya membahas Ibrani pasal yang ke-7 itu saya ingin membukakan konteksnya, bahwa sekalipun di situ pada ayat yang ke-4 pasal yang ke-7 tadi ada kata-kata tentang persepuluhan, ayat 5 khususnya mengenai suku Lewi yang menerima persepuluhan yang diatur oleh hukum Taurat, tapi saya sudah mengatakan ayat itu, pasal yang ke-7 itu, Ibrani itu tidak pernah bermaksudkan di situ membahas mengenai persepuluhan. Walaupun di situ ada kata-kata persepuluhan, bahkan camkanlah betapa besarnya Melkisedek ini pada ayat yang ke-4, karena dia memungut persepuluhan daripada Abraham, Nah, sebenarnya seperti ingatkan sekali lagi bahwa persepuluhan di situ sebenarnya ketika dibahas di situ hanya menunjukkan betapa besarnya Melkisedek itu, Betapa besarnya Melkisedek, karena orang yang menerima perpuluhan itu kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang memberikan persepuluhan. Dalam perspektif maksudnya adalah kedudukan dalam hal rohani, di sini, Nah, perhatikan, saya akan coba bacakan di dalam ayatnya yang ke-7, perhatikan di sini Ibrani 7:7. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dalam hal ini maksudnya diberkati dalam hal doa, dalam hal restu dan sebagainya, sama seperti seorang pemimpin rohani, pemuka rohani memberikan berkat, baik seperti umpamanya berkat pemberkatan nikah, berkat doa, entah apa saja, Nah,
Dan orang yang merasa bahwa dia adalah menerima berkat, maka dia akan memberikan persepuluhan. Nah, konteksnya di situ ya. Tetapi ingat sekali lagi bahwa ketika Melkisedek memberikan ketika Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, sebenarnya kata bahwa Melkisedek lebih besar daripada Abraham di situ bukan berarti Abraham telah menerima secara real berkat daripada Melkisedek. Artinya Melkisedek sungguh dia tidak pernah sama sekali mempunyai peranan di dalam kehidupan kerohanian Abraham. Karena Melkisedek hanya baru pertama sekali dia bertemu dengan Abraham. Jadi tidak mungkin Melkisedek punya peranan di dalam kehidupan kerohanian daripada Abraham. Nah, karena waktu Abraham memberikan persembahan persepuluhan yang terbaik itu kepada Melkisedek adalah sepulang dia dari peperangan. Saya bacakan ya, Ibrani 7 ayat pertama. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ini dia. Jadi Ibrani pasal 7 itu sudah jelas diinformasikan. Raja Salem ini mendengar, Melkisedek ini mendengar Abraham pergi berperang. Saudara bisa bayangkan tidak, kalau satu daerah baik tempo dulu di zaman Abraham maupun sekarang, kalau ada peperangan pasti itu berita-berita akan tersiar. Nah, termasuk berita tentang di mana Abraham sedang berperang ini, ya, pasti sampai ke telinga Melkisedek. Nah, lalu Melkisedek datang. Kebetulan Abraham pulang dari peperangan mengalami kemenangan. Nah, bertemu di dalam perjalanan, itu konteks yang harus semua kita lihat pasal ayat yang pertama ini dari pasal yang ke-7 ini. Nah, saya bacakan lagi. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati. Jadi di dalam pertemuan itu Melkisedek memberikan berkat. Mungkin di mana Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan ada bersamamu. Saya percaya hanya kalimat itu yang dia sampaikan, ya. Nah, hanya semacam doa-doa seperti itu. Nah, jadi kalaupun di dalam pasal yang keempat tadi dikatakan, ayat yang keempat dalam pasal 7, camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik, dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Ayat 6. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Walaupun Abraham pemilik janji, tetapi Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Perhatikan, di sini konteksnya sebenarnya tidak ada sama sekali fokusnya membahas tentang persepuluhan. Sekali lagi saya tegaskan, ini hanyalah si penulis kitab Ibrani ini sedang memunculkan satu tokoh yang bernama Melkisedek. Melkisedek ini adalah tipologi daripada Kristus. Karena persoalan di situ adalah orang Ibrani yang sulit menerima, sulit melepaskan diri. Kembali saya ingatkan, sulit melepaskan diri, sulit menerima fakta karena mereka sudah hidup dari generasi ke generasi, turun temurun, ya, demikian terus diajarkan bahwa yang dapat melayani sebagai pelayan dalam jabatan kerohanian baik di bait Allah, sinagog maupun kalau sekarang gereja, kira-kira seperti itu, mereka tidak bisa menerima bahwa di luar daripada suku Lewi. Mereka hanya tahu karena itulah yang sudah mereka terima berlama-lama, yaitu suku Lewi saja yang bisa melayani. Nah, terlebih lagi pergantian dari hukum Taurat ke hukum kasih karunia itu dia sulit menerima, maka dimunculkanlah di situ tokoh sosok Melkisedek yang tidak ada kaitannya dengan suku Lewi. Nah, di zaman itu sekali lagi, ya, ternyata ada imam berlaku di situ keimaman yang tidak diatur oleh hukum Taurat yang bukan keturunan Abraham. Nah, lalu Melkisedek inilah dimunculkan sebagai tipologi Kristus keimamannya. Jadi transisi dari keimaman suku Lewi kepada
Kristus, dibawa dulu oleh sang penulis kitab Ibrani ini, diingatkan kepada satu peristiwa yang bernama Melkisedek, bahwa keimamannya bukan berdasarkan Taurat. Demikian juga dalam Kristus. Perhatikan, kalau kita lihat di dalam transisi ya, Ibrani pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-9, 10 dan ke-11, di situ perikotnya langsung di situ sangat jelas ditulis oleh Alkitab kita ya. Nah, di situ perikopnya apa? Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Nah, nanti kita akan lihat ya, ayat ini, Ibrani ini akan mengarahkan siapapun yang membaca melihat kepada transisi keimaman dari suku Lewi kepada Kristus. Oke, saya clear sampai di situ. Jadi sekali lagi, tidak pernah penulis kitab Ibrani bermaksud di situ membahas mengenai persepuluhan. Jadi bahwa Ibrani pasal 7 ini, ayat 46 ini tidak bisa dipakai untuk meneguhkan, menguatkan pernyataan sebagai ayat, sebagai referensi bahwa persepuluhan itu haram. Persepuluhan tidak boleh dipungut. Persepuluhan tidak bisa diambil oleh para pendeta di gereja sekarang ini, selain daripada suku Lewi atau Melkisedek. Jadi itu tidak bisa. Nah, saya mau mengatakan, kalau mau ya bahwa kita menggencarkan bahwa persepuluhan tidak boleh ada di gereja, maka jangan pergunakan Ibrani pasal yang ke-7 ini, ayat 4 dan 6 ini. Cari ayat yang lain. Saya tantang, cari ayat yang lain. Bisakah sang debater menemukannya? Atau siapapun pencinta daripada sang debater ya. Nah, tidak bisa digunakan Ibrani 7 ayat 4 dan 6 ini. Ini satu hal yang saya mau katakan. Nah sekarang bagaimana dengan tanggapan saya mengenai persepuluhan itu sendiri ya? Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus bahwa saya tidak pernah mengatakan bahwa persepuluhan adalah satu hal yang wajib ya, bukan. Dia bukan satu hal yang wajib. Maka saya katakan berkali-kali harus didasarkan kerelaan ya dan kasih. Seperti Abraham memberikan kepada Melkisedek, dasarnya adalah karena kerelaan dan kasih. Nggak ada aturan yang mengikat, tidak ada aturan yang mengatur waktu itu, hanya kerelaan dan kasih gitu. Nah, demikian juga gitu ya kepada sekarang ini. Nah, karena tidak ada ayat juga yang mengatakan bahwa persepuluhan itu tidak berlaku juga. Nggak ada. Sekalipun memang kita hidup bukan lagi di bawah zaman hukum Taurat. Nah, tapi ayat yang mengatakan juga bahwa persepuluhan itu sudah tidak berlaku juga tidak ada. Carikan satu ayat bagi saya yang bisa yang meyakinkan saya ya. Nah, tidak ada satupun ayat yang mengatakan persepuluhan sama sekali tidak boleh dipungut. Ya, saya tidak mau kembali kepada perjanjian lama, saya ingin langsung ke perjanjian baru di mana Kristus pernah ya berbicara mengenai persepuluhan di dalam kitab sinoptik ya, kitab yang sama isinya yaitu Matius dan Lukas. Saya ambil kitab Matius saja 23 ya, karena Matius dan Markus ya ayat yang kita baca adalah ayat yang sama nantinya. Saya bacakan. Matius 23. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Perhatikan, ayat ini berbicara tentang persepuluhan. Ini berbicara persepuluhan ini Matius 23. Tapi di sini Yesus tidak pernah tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Ayat ini. Yang kedua, ayat ini juga tidak bermaksud meneguhkan. Jadi tidak membatalkan dan tidak meneguhkan. Perhatikan. Saya baca kembali secara pelan-pelan supaya kita dapat menangkapnya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ini yang memberikan bukan jemaat ya, tetapi justru ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang punya jabatan di dalam bait Allah. Kemudian hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Jadi mereka bayar Yesus. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Garis bawahi, yang satu harus dilakukan
dan yang lain jangan diabaikan. Artinya persepuluhan itu harus dilakukan katanya. Yang satu harus dilakukan, persepuluhan harus dilakukan, boleh dilakukan, kita bisa tafsirkan demikian. Tetapi jangan abaikan yang lain gitu. Seperti apa? Seperti kesetiaan, belas kasihan, keadilan dan sebagainya. Itu yang disebut dengan moral, ya, hukum moral. Nah, jadi tidak ada pembatalan di situ. Bahkan dikatakan harus dilakukan sebenarnya. Oke, tapi saya tidak melihat ayat ini sebagai peneguhan menguatkan bahwa perpuluhan itu wajib di dalam gereja, ya, karena saya juga tidak mendapatkan secara implisit kata-kata harus ada di dalam gereja, ya. Nah, bagi saya adalah perpuluhan itu tidak masalah ada di dalam gereja. Para pendeta mengajarkan tentang perpuluhan di dalam gereja, sampaikan bagaimana perpuluhan diberlakukan di dalam perjanjian lama. Tapi jangan sampaikan hukum dalam Maliaki pasal 3 itu mengenai akan terkutuk, akan mengalami tulah, wabah, sakit, dan sebagainya. Itu hal yang harus dihindari lagi gitu. Nah, tapi ajarkan persepuluhan itu. Bagaimana persepuluhan itu? Tidak apa. Ketika nanti ada jemaat yang merespon, lalu mereka ingin memberikan berdasarkan nilai persepuluhan, tidak masalah gitu. Karena mereka memberi dari kerelaan, ya. Nah, jadi kalau jemaat memberikan ucapan syukur dan sebagainya, ya silakan. Jadi dikembalikan kepada masing-masing jemaat itu sendiri gitu ya. Nah, saya sendiri menerapkan itu. Jemaat yang ingin memberikan berdasarkan hitungan persepuluhan silakan. Bagi mereka yang memberikan ucapan syukur ya silakan, dan lain sebagainya. Tapi saya tetap mengajarkan yang namanya persepuluhan itu, ya, seperti apa itu persepuluhan, bagaimana persepuluhan berlaku di dalam perjanjian lama dalam hukum Taurat. Bagaimana persepuluhan itu prinsipnya di dalam perjanjian baru, bahwa dalam perjanjian baru dia tidak mengikat sifatnya. Tapi perhatikan, kalau dia memberi berdasarkan daripada nilai sepersepuluhan itu, saya tetap percaya bahwa berkat Tuhan itu akan juga mengalir dalam kehidupannya. Saya percaya, ya, saya sendiri juga memberikan persepuluhan gitu ya. Nah, saya percaya sekali bahwa berkat orang yang memberikan persepuluhan itu tidak berubah, walaupun konsekuensi dari tidak membayar persepuluhan itu sudah berubah gitu, karena kita sudah hidup di dalam hukum kasih karunia. Nah, itu hal yang harus kita mengerti, ya. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa persepuluhan tidak berlaku. Tunjukkan kepada saya ayatnya. Dan kalau sebenarnya kita mau cari yang namanya cocok logi, maka ya Matius 23 ini bisa sebenarnya kalau mau dicocok logikan, ya. Nah, itu jawaban saya kepada pecinta fans daripada sang debaters, ya, mengenai tanggapan saya, prinsip saya di dalam persepuluhan. Tidak etis juga kita mengatakan pendeta yang menerima persepuluhan itu pencuri, karena dia menerima bukan dia memaksa jemaat, bukan juga dia mengambil secara diam-diam dari jemaat, tetapi dia memberikan dari kerelaan mereka. Kita tidak bisa menghakimi satu pengajaran orang lain karena kita tidak ada di dalamnya, bukan? Kita tidak bisa juga mengatakan salah atau tidak, ya. Nah, bagi saudara yang tidak mau memberikan persepuluhan tidak masalah, tapi saudara jangan juga berkomentar, ya, pedas gitu. Nah, padahal adalah karena saudara yang tidak mau memberi. Karena ada orang sebenarnya lucu gitu, dia dasar dia pelit gitu ya, tapi dianya pelit, jangankan persepuluhan, mungkin aturan 50.000 sebulan saja dia sudah menggerutu, mengeluh dan sebagainya gitu. Oh, pendeta kaya inilah itulah dan sebagainya, ya. Nah, jadi sebenarnya kembali kepada orangnya. Kalau orangnya sudah bertumbuh kasihnya, dewasa rohaninya,
dalam hal memberi itu bagi dia sebenarnya tidak akan pernah hitung-hitungan, ya. Nah, tetapi juga saya harus tegaskan bahwa gereja tidak boleh mewajibkan bahwa jemaat harus memberikan persepuluhan. Itu bukan hukum yang wajib. Saya sependapat dengan itu, tetapi yang saya kritik daripada sang debaters adalah menggunakan Yohanes pasal yang pasal yang ke-7 ayat 4-6 itu. Saya mau katakan jangan gunakan ayat itu karena itu namanya pemerkosaan ayat namanya. Saudara menggunakan ayat itu yang bukan pada tempatnya, ya. Demikian dari saya, Pendeta Joni Nabitubulu, kiranya ini boleh mencerahkan, memberkati semuanya. Saya mengasihi semua. Kita boleh berdebat di sini. Hati boleh panas, tapi kepala tetap dingin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Haleluya.